Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, dosen serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Nova Rizky Riyadi dengan NIM M0403241069 dari Paralel 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek UX Design dengan judul Redesign Test Sign In Sign Up pada aplikasi Muslim. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin menjelaskan bahwa proses yang saya lakukan tidak hanya berfokus pada membuat tampilan menjadi lebih menarik, tetapi lebih kepada menyelesaikan masalah yang benar-benar dialami oleh pengguna. Oleh karena itu, seluruh proses dalam proyek ini menggunakan pendekatan design thinking dengan referensi utama The Design Thinking Toolbox oleh Michael Leurick, Patrick Link, dan juga Larry Leifert, yang menekankan bahwa desain yang baik harus selalu diawali dengan memahami kebutuhan manusia terlebih dahulu sebelum menghasilkan solusi. Selain itu, dalam proses evaluasi, saya juga menggunakan prinsip-prinsip user experience seperti human centered design, Nielsen usability heuristic, serta konsep usability menurut ISO 9241210. Jadi selama presentasi ini saya akan menjelaskan mengapa setiap keputusan desain diambil, bukan hanya menjelaskan hasil akhirnya. Baik, pada slide ini dapat dilihat bahwa produk yang saya gunakan adalah aplikasi Muslim, sedangkan tas yang saya pilih adalah Sign In dan juga Sign Up. Mengapa saya memilih tas ini? Karena berdasarkan teori user journey, proses pertama yang dilalui pengguna akan sangat menentukan persepsi mereka terhadap kualitas sebuah aplikasi. Dalam UX dikenal istilah first impression matters. Apabila pengalaman pertama sudah membingungkan, maka memungkinkan pengguna untuk melanjutkan menggunakan aplikasi itu sangat kecil. Nah, tas Sign In Sign Up ini tuh merupakan entry point menuju seluruh fitur pada aplikasi. Artinya, sehebat apapun fitur di dalam aplikasi, pengguna tidak akan pernah sampai ke fitur tersebut apabila proses autentifikasinya itu sudah terasa sangat sulit. Selain itu, menurut Steve Krug dalam buku Don't Make Me Think, pengguna tuh tidak ingin berpikir terlalu banyak ketika menggunakan aplikasi. Mereka menginginkan proses yang sederhana, cepat, dan juga jelas. Karena itulah saya memfokuskan penelitian pada proses autentifikasi. Saya juga ingin memastikan bahwa pengguna baru tuh dapat membuat akun tanpa kebingungan, sementara pengguna lama dapat login dengan cepat. Baik, pada slide ini saya merangkum berbagai permasalahan yang ditemukan pada aplikasi Exciting. Eh, Masalah pertama itu ada pada akses login kurang menonjol. Nah, akibatnya itu pengguna membutuhkan waktu lebih lama untuk menemukan tempat login. Yang masalah kedua adalah feedback sistem kurang jelas. Setelah pengguna berhasil login maupun registrasi, aplikasi itu hampir tidak memberikan konfirmasi yang meyakinkan bahwa proses telah berhasil. Nah, padahal menurut Nielsen nomor satu yaitu visibility of system status, sistem harus selalu memberitahu apa yang sedang terjadi. Jika sistem diam, mulai ragu, masalah berikut, eh, pengguna akan mulai ragu. Masalah berikutnya adalah tidak adanya loading indikator. Nah, ketika sistem sedang memproses login, pengguna tidak mengetahui apakah aplikasi sedang bekerja atau justru mengalami error. Selain itu, error message usage juga kurang informatif. Padahal error message seharusnya membantu pengguna memperbaiki kesalahan, bukan hanya memberitahu bahwa terjadi kesalahan. Nah, akibatnya tuh seluruh masalah tersebut tuh muncul beberapa dampak. Pengguna baru tuh akan menjadi bingung memahami alur. Cognitive load-nya tuh meningkat karena pengguna harus berpikir sendiri. Kepercayaan terhadap aplikasinya pun juga akan menurun karena proses autentifikasinya itu terasa kurang meyakinkan. Jadi akar masalahnya itu bukan hanya tampilan, tapi komunikasi antara sistem dan pengguna belum berjalan dengan baik. Nah, slide ini menunjukkan test flow aplikasi sebelum dilakukan redesign aplikasi itu. Apabila diperhatikan nih tampilannya, pengguna tuh harus melewati beberapa langkah sebelum akhirnya berhasil login. Permasalahan pertama tuh adalah menu login kurang terlihat, sehingga bukan kurang terlihat sih, lebih kayak ke tidak di tempat biasanya aplikasi untuk login, sehingga tuh pengguna harus mencari terlebih dahulu. Kemudian setelah proses login dilakukan, tidak terdapat indikator proses maupun notifikasi keberhasilan.
Nah, selain itu, saat registrasi, pengguna tidak diminta melakukan konfirmasi password. Nah, mengapa ini menjadi masalah? Karena salah satu prinsip UX itu adalah error prevention, yaitu mencegah kesalahan sebelum terjadi. Dengan adanya konfirmasi password, kemungkinan salah mengetik menjadi lebih kecil. Selain itu, alur autentikasi yang panjang juga meningkatkan beban kognitif pengguna. Semakin banyak langkah yang tidak perlu, semakin besar kemungkinan pengguna melakukan kesalahan atau bahkan keluar dari aplikasi. Nah, oleh karena itu, redesign tidak hanya berfokus pada estetika, tapi juga menyederhanakan alur interaksi. Pada slide yang ini ditampilkan stakeholder yang terlibat. Yang pertama itu ada pengguna melakukan sign in sign up untuk mengakses fitur aplikasi, lalu ada tim pengembangan untuk membangun dan juga menjalankan sistem login agar berfokus dengan aplikasi. Selanjutnya ada tim UI UX mendesain tampilan dan juga alur login agar mudah digunakan. Selanjutnya ada penyedia layanan itu menyediakan verifikasi dan juga keamanan akun. Itu tuh kayak ada Google, Facebook dan juga Apple. Lanjutnya ada tim keamanan menentukan kebijakan dan juga menentukan kebijakan keamanan dan fitur. Selanjutnya, pada slide ini, saya pada slide ini research proses, saya menggunakan 2 metode utama. Yang pertama itu adalah semi structured interview. Mengapa menggunakan semi structured? Karena metode ini tuh memberikan struktur pertanyaan yang jelas, tetapi tetap memberikan ruang bagi pengguna untuk menceritakan pengalaman mereka secara bebas. Nah, dengan cara ini tuh kita bisa menemukan pain point yang mungkin sebelumnya tidak terpikirkan. Metode kedua itu ada test based usability testing. Nah, pada metode ini tuh pengguna diminta benar-benar menyelesaikan tes login, registrasi maupun lupa password. Mengapa tidak cukup hanya wawancara? Karena seringkali itu apa yang dikatakan pengguna berbeda dengan apa yang mereka lakukan. Usability testing itu memungkinkan kita mengamati perilaku nyata pada pengguna. Nah, hasil penelitian kemudian dianalisis menggunakan berbagai artefak design thinking seperti empathy map, customer journey map, user persona, point of view, dan juga how might we. Nah, seluruh tools tersebut berasal dari pendekatan The Design Thinking Toolbox. Nah, masing-masing itu memiliki fungsi-fungsi yang berbeda, seperti kayak empathy map untuk memahami pengguna, customer journey melihat pengalaman pengguna, persona mewakili karakter pengguna, POV merumuskan masalah, dan juga HMW membantu menghasilkan peluang solusi. Nah, pada tahap ini, saya mengelompokkan hasil wawancara berdasarkan frekuensi kemunculannya. Seluruh responden menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui apakah login berhasil karena tidak ada feedback. Dan juga seluruh responden juga merasa keamanan akun tuh kurang meyakinkan karena belum terdapat konfirmasi password maupun verifikasi akun. Selain itu, sebagian pengguna juga mengeluhkan loading Google login yang sangat lama. Ada juga yang merasa iklan mengganggu pada proses autentikasi. Dan beberapa pengguna baru merasa tampilan awal belum cukup mengarahkan mereka untuk mulai registrasi. Mengapa insight ini penting? Karena dalam UX itu kita tidak hanya memperbaiki berdasarkan opini desainer, tetapi juga kita memperbaiki berdasarkan pola masalah yang benar-benar dialami oleh pengguna, sehingga keputusan desain yang nantinya kita ambil tuh memiliki dasar yang kuat. Oke, selanjutnya ini ada analisis pengguna. Analisis pengguna itu ada empathy map dan juga customer journey map. Yang pertama ini adalah dari Nabil Musanif Siregar, lalu dari Kafka Muhammad Arya Mukti, lalu dari Faris Ambar Susilo. Nah, pada 3 slide ini itu ditampilkan hasil analisis terhadap 3 responden. Mengapa tidak langsung membuat solusi? Karena menurut design thinking, sebelum menghasilkan ide kita tuh harus benar-benar memahami pengalaman pengguna. Empathy Map membantu menjawab 4 pertanyaan utama, apa yang pengguna pikirkan, apa yang mereka rasakan, dan apa yang mereka lakukan, dan apa yang mereka katakan. Sementara Customer Journey Map menunjukkan perjalanan pengguna dari awal hingga akhir menggunakan aplikasi. Dari ketiga responden ini terlihat pola yang sama. Mereka sebenarnya ingin proses login berlangsung cepat, namun mereka masih merasa ragu ketika aplikasi tidak memberikan feedback. Nah, mereka juga mulai kehilangan kepercayaan ketika sistem tidak memiliki verifikasi keamanan yang memadai. Artinya, masalah utamanya itu bukan sekedar visual, tapi kurangnya rasa yakin selama proses autentikasi. Inilah yang nantinya tuh bakal menjadi dasar untuk menyusun persona, point of view, dan juga sehingga menghasilkan solusi desain. Nah, pada slide ini selanjutnya
Saya merangkum seluruh hasil analisis dari Empathy Map dan juga Customer Journey Map, terlihat bahwa hampir semua pengguna memiliki harapan yang sama, yaitu proses sign in sign up yang cepat, mudah dipahami, dan memberikan rasa aman. Selain itu, pengguna merasa ragu ketika sistem tidak memberikan feedback setelah login dan registrasi berhasil. Mereka tuh juga mengharapkan ada mekanisme keamanan tambahan seperti konfirmasi password maupun verifikasi akun. Mengapa kesimpulan ini penting? Karena menurut Human Centered Design pada ISO, solusi desain harus didasarkan pada pemahaman dalam terhadap kebutuhan, karakteristik, dan konteks pengguna, bukan berdasarkan asumsi desainer. Nah, eh, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa utama bukanlah pengguna eh, masalah utama itu bukan pengguna tidak bisa login, tapi pengguna itu tidak merasa yakin selama proses login berlangsung. Artinya, pengalaman pengguna itu masih memenuhi aspek trust dan juga confidence. Dalam UX tuh rasa kepercayaan itu merupakan salah satu faktor penting, terutama pada fitur autentikasi, karena pengguna memasukkan data pribadi mereka. Baik, pada slide ini merupakan hasil dari sintesis seluruh temuan hasil. Selanjutnya pada slide ini juga terdapat user persona map. Itu eh, saya menggunakan nama Adele, itu ada description-nya, influence-nya, trends, use case, customer taste, pains, dan juga gains. Lalu pada slide ini terdapat POV map. Mengapa menggunakan POV map? Karena dalam design thinking itu, setelah memahami pengguna, kita tuh harus mengubah berbagai insight menjadi sebuah problem statement yang jelas. Nah, POV map tuh membantu menghubungkan tiga komponen utama, yaitu user, need, dan juga insight. Selanjutnya, pada slide ini digunakan metode How Might We atau HMW. Nah, mengapa menggunakan HMW? Karena menurut The Design Thinking Toolbox, HMW bertujuan untuk mengubah masalah menjadi peluang desain. Jika problem statement hanya menjelaskan masalah, maka HMW mengarahkan kita untuk mulai berpikir mengenai kemungkinan solusi. Nah, slide ini berisi berbagai desain opportunity yang diperoleh dari proses HMW. Nah, mengapa tidak semua ide langsung diterapkan? Karena dalam design thinking, kita perlu memilih solusi yang mampu menjelaskan problem statement sekaligus realistis yang diimplementasikan. Beberapa peluang desain yang dipilih antara lain itu ada penambangan sukses notification, loading indikator, konfirmasi password, verification, dan lain-lain. Jika diperhatikan, seluruh solusi tersebut sebenarnya bukan sekedar menambahkan fitur, tetapi juga memiliki hubungan langsung dengan pain point yang dialami oleh pengguna. Contohnya tuh kayak konfirmasi password dipilih karena pengguna sering khawatir salah mengetik password saat melakukan daftar atau enggak melakukan login gitu. Nah, selanjutnya pada slide ini terdapat tiga usability goals utama, yaitu adalah easy to use, proses login harus mudah dilakukan tanpa kebingungan, easy to learn, proses login harus mudah dipahami oleh pengguna baru tanpa perlu banyak instruksi, efisien to use, proses login itu harus dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien karena tanpa langkah yang berlebihan. Nah, jika usability lebih fokus pada kemudahan pengguna, maka UX goals kali ini tuh lebih fokus pada pengalaman yang dirasakan oleh pengguna. Pada proyek ini terdapat tiga UX goals utama, yaitu rasa aman, kemudahan, dan juga kenyamanan. Mengapa aman menjadi tujuan utama? Karena pengguna sedang memasukkan data pribadi mereka. Jika mereka merasa tidak percaya terhadap sistem, maka proses login itu akan dianggap gagal meskipun secara teknis berhasil. Nah, hal ini sejalan dengan konsep emotional design dari Don Norman yang menjelaskan bahwa pengalaman pengguna tidak hanya dipengaruhi oleh fungsi sistem, tetapi juga oleh bagaimana sistem membuat pengguna merasa lebih aman gitu. Baik, selanjutnya pada slide ini saya menggunakan severity rating untuk menentukan prioritas perbaikan. Mengapa severity rating diperlukan? Karena tidak semua masalah memiliki dampak yang sama terhadap pengalaman pengguna. Masalah yang paling tinggi itu adalah tidak adanya feedback saat login dengan severity 4. Nah, masalah ini tuh menjadi prioritas utama pada hampir seluruh pengguna mengalaminya. Selanjutnya terdapat tidak ada konfirmasi password dan email verification dengan severity 3, lalu ada loading Google dan tampilan awal dengan severity 2, dan juga iklan memperoleh severity 1.
Nah, selanjutnya pada saat ini ditampilkan workflow dari solusi yang saya rancang. Mengapa saya membuat workflow terlebih dahulu sebelum langsung mendesain tampilan? Karena menurut the design thinking toolbox, prototype itu tidak seharusnya langsung dimulai dari desain visual. Desainer tuh perlu memastikan dulu alur interaksi atau user flow sudah benar terlebih dahulu. Jika alurnya masih bermasalah, tampilan yang bagus tuh nggak akan memberikan pengalaman pengguna yang baik. Jadi Webflow itu menggabungkan dua hal yaitu wireframe dan juga user flow. Dengan demikian kita tuh tidak hanya melihat bagaimana tampilan setiap halaman, tapi juga bagaimana pengguna berpindah dari sistem dari satu halaman ke halaman berikutnya. Nah, pada solusi ini tuh alur alur tuh dimulai dari loading screen, kemudian menuju homepage, lalu halaman masuk, kemudian halaman login. Berikut adalah Hi-Fi prototype. Pada slide ini ditampilkan dari Hi-Fi prototype yang sudah saya rancang. Prototype ini dibuat menyerupai aplikasi asli sehingga pengguna dapat merasakan pengalaman yang hampir sama seperti ketika menggunakan produk sesungguhnya. Mengapa menggunakan Hi-Fi prototype bukan Low-Fi prototype? Karena pada tahap evaluasi saya menggunakan Maze Usability Testing. Platform Maze itu membutuhkan prototipe yang interaktif sehingga pengguna dapat melakukan klik, berpindah halaman, dan juga menyelesaikan tas secara realistis. Ini ada dari homepage, halaman pilihan masuk, halaman daftar, masuk dengan Facebook, masuk dengan Apple, dan juga masuk dengan Google. Selanjutnya, pada slide ini, saya merangkum proses pengambilan keputusan desain menggunakan 4 komponen utama yaitu problem, evidence, decision, dan juga expect impact. Mengapa saya menggunakan pendekatan ini? Karena dalam UX design, setiap keputusan itu harus bersifat evidence based, bukan berdasarkan selera pribadi. Masalah utama yang ditemukan adalah pengguna merasa ragu terhadap status login dan juga keamanan akun. Evidence atau buktinya berasal dari dua sumber. Pertama adalah hasil wawancara pengguna, dan kedua adalah hasil mass testing yang menunjukkan masih adanya kebingungan selama proses autentikasi. Nah, slide ini menunjukkan perbandingan antara kondisi aplikasi sebelum dan juga sesudah redesign. Nah, perbandingan ini tuh penting karena menunjukkan bahwa setiap perubahan memiliki hubungan langsung dan juga masalah yang ditemukan pada tahap penelitian. Sebagai contoh, pada aplikasi Exciting belum terdapat sukses notification setelah login maupun registration. Pada solusi redesign, saya mau tuh menambahkan notifikasi keberhasilan agar pengguna memperoleh kepastian bahwa proses autentikasi telah selesai atau enggak. Seenggaknya itu pada halaman homepage tuh adalah yang berubah gitu. Jadi kayak pengguna tuh bisa tahu kayak oh udah berhasil nih gitu. Nah, berikut adalah testing plan yang udah saya buat. Berdasarkan hasil testing plan ini, saya tuh menggunakan platform Maze dengan partisipan 5 sampai 10 orang. Metodenya itu akan menggunakan remote unmoderate dengan tes 5 yaitu login, daftar, masuk dengan Google, masuk dengan Facebook, dan juga masuk dengan Apple. Dengan sukses rate-nya saya berharap lebih dari 80%, satisfaction-nya lebih dari 4%, drop off-nya 0%. Nah, pada slide ini itu ditampilkan hasil utama dari usability testing menggunakan Maze. Nah, sebelum membahas satu persatu, perlu dipahami bahwa dalam UX, pengujian tidak hanya bertujuan mengetahui apakah pengguna berhasil menggunakan aplikasi, tapi juga mengetahui mengapa mereka berhasil atau mengalami kesulitan. Oleh karena itu, saya menggunakan 3 metrik utama yaitu success rate, drop off rate, dan juga misclick rate. Nah, hasil pertama menunjukkan success rate sebesar 100%. Nah, artinya itu responden berhasil menyelesaikan eh, kelima tesnya, kelima tes autentikasi yang diberikan baik login menggunakan email, Google, Facebook, Apple ID maupun proses registrasi. Nah, mengapa sukses rate itu penting? Karena menurut ISO, usability itu diukur salah satunya menggunakan dari effectiveness, yaitu apakah pengguna mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, dengan keberhasilan 100% dapat disimpulkan bahwa
Prototype tuh telah berhasil membantu pengguna menyelesaikan tes autentikasi. Kemudian drop off rate-nya itu sebesar 0%, melihat tidak adanya pengguna yang berhenti di tengah proses. Namun, masih terdapat satu indikator yang diperhatikan, yaitu adalah rata-rata miskliknya itu masih sebesar 19,96%. Nah, misklik merupakan jumlah klik yang dilakukan pengguna pada area yang sebenarnya itu bukan tujuan utama. Nah, mengapa saya tetap memperhatikan misklik meskipun sukses rate sudah 100%? Karena dalam UX tuh pengguna bisa saja tuh berhasil menyelesaikan tes, tapi prosesnya itu belum efisien gitu. Nah, berikut merupakan satisfaction result dengan pertanyaan, seberapa mudah Anda menyelesaikan tugas login pada pendaftaran dan pendaftaran pada akun pada aplikasi ini tuh. Mostly orang-orang tuh 88% menjawab sangat mudah dan juga 12% menjawab mudah. Rata-rata skor yang diperoleh tuh sekitar 4,9 dari 5. Mengapa pertanyaan ini penting? Karena tuh salah satu usability goal yang saya terapkan sejak awal itu adalah easy to use. Artinya proses login itu harus mudah dilakukan tanpa membingungkan pengguna. Selanjutnya ditampilkan hasil penilaian mengenai kemudahan menemukan metode eh, login maupun registrasi. Nah, rata-rata nilai yang diperoleh itu adalah 4,6 dari 5. Sebagian besar pengguna memberikan nilai tertinggi. Artinya mayoritas responden merasa pilihan login menggunakan email, Facebook maupun Google dan juga Apple tuh mudah ditemukan. Nah, pada slide ini pengguna diminta menilai seberapa jelas informasi dan petunjuk selama proses login maupun registrasi. Nah, nilai rata-rata yang diperoleh adalah 4,8 dari 5. Mengapa indikator ini penting? Karena berdasarkan hasil wawancara sebelumnya, salah satu pain point utama adalah pengguna merasa ragu dan juga terhadap status login karena kurang memahami langkah berikutnya. Oleh karena itu, saya menambahkan beberapa elemen seperti struktur halaman yang lebih sederhana, label yang lebih jelas, serta navigasi yang lebih mudah dipahami dan juga ditemukan. Selanjutnya, slide ini menunjukkan bagaimana pengguna menilai rasa aman ketika menggunakan fitur login dan juga registrasi. Nilai rata-rata yang diperoleh itu 4,8 dari 5. Selanjutnya ini, apakah Anda berhasil memberikan seluruh tugas dan juga pendaftaran tanpa bantuan? Nah, berdasarkan apa namanya, hasil testingnya 100% tuh menjawab sudah berhasil menyelesaikan tanpa bingung, tanpa memerlukan bantuan. Ini adalah pertanyaan dari secara keseluruhan bagaimana pengalaman Anda menggunakan fitur login dan juga pendaftaran pada aplikasi ini. Ini selanjutnya ada faktor yang membuat merasa aman dan juga tidak aman pada saat login. Ini ada proses login dan pendaftaran yang paling mudah digunakan, dan adakah yang membingungkan dan juga sulit ditemukan. Nah, baik pada hasilnya itu overall satisfaction-nya itu 4,78/5, keberhasilan tasnya itu ada 100%. Nah, insight utamanya itu adalah seluruh pengguna berhasil menyelesaikan proses autentikasi, login dengan akun Google dan juga Apple dianggap paling cepat dan mudah digunakan. Proses sign up memiliki tingkat misklik tertinggi sehingga masih perlu penyederhanaan. Pengguna mengharapkan feedback keberhasilan login yang lebih jelas. Pengguna menginginkan fitur keamanan tambahan seperti verifikasi email dan juga konfirmasi password. Nah, kesimpulannya secara keseluruhan, desain hasil perbaikan berhasil meningkatkan kemudahan pengguna proses sign in dan juga sign up dengan tingkat keberhasilan tugas sebesar 100%, serta tingkat kepuasan yang tinggi. Namun, hasil pengujian menunjukkan bahwa pengguna itu masih membutuhkan indikator keberhasilan yang lebih jelas setelah login maupun registrasi, serta fitur keamanan tambahan seperti verifikasi email dan konfirmasi password untuk meningkatkan rasa aman dan juga kepercayaan terhadap aplikasi.
Nah, berikut adalah heat map analisis. Di beberapa page tuh responden sudah melakukan sesuai, tapi pada keyboard tuh masih banyak yang misklik karena banyak pengguna tuh mengira bahwa seluruh keyboard tuh pada prototype dapat digunakan untuk mengetik sehingga beberapa kali itu mencoba menekan tombol-tombol yang lain, padahal tuh sebenarnya itu tidak ada interaktifnya gitu. Ini juga contoh pada halaman daftar. Nah, selanjutnya, pada slide ini tampilkan rangkuman hasil evaluasi. Mari kita mulai dari temuan positif. Nah, pengguna itu merasa proses login dan juga registrasi cukup mudah dipahami. Pilihan login menggunakan Google, Facebook, Apple maupun email dianggap membantu karena memberikan fleksibilitas. Selain itu, tampilan antarmuka dinilai bersih, sederhana, serta tombol dan juga formnya mudah ditemukan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip visual hierarki konsisten dan juga recognition reader dan call telah berjalan dengan baik. Namun, terdapat juga beberapa temuan negatif. Pertama, pengguna masih menginginkan feedback yang lebih jelas setelah login maupun registrasi. Lalu, sebagian besar masih menganggap keyboard prototype dapat digunakan untuk mengetik secara langsung. Tampilan awal masih belum sepenuhnya menjelaskan langkah pertama yang harus dilakukan oleh pengguna. Nah, temuan negatif ini menunjukkan bahwa proses redesign telah berhasil meningkatkan usability, tetapi masih terdapat beberapa aspek yang perlu disempurnakan. Ini tadi, sorry. Nah, pada saat ini dilakukan perbandingan kondisi before dan juga after. Nah, kenapa validasi ini penting? Karena tujuan utama usability testing itu bukan hanya mengetahui apakah pengguna menyukai prototipe, tapi memastikan bahwa solusi benar-benar menyelesaikan masalah awal. Nah, jika kita lihat severity dari beberapa masalah tuh mengalami penurunan sebagai contoh tuh kayak login sukses feedback yang turun dari severity 4 menjadi severity 2. Nah, kenapa dia jadi 2 bukan jadi satu? Karena tuh saya itu masih kayak pas udah berhasil tuh belum nampilin yang kayak successful login gitu, tapi kayak pada tampilan tombol sign in awal tuh berubah jadi profile gitu. Nah, pada saat ini tambahkan beberapa rekomendasi pengembangan. Mengapa rekomendasi tetap diperlukan meskipun hasil pengujian sudah baik? Karena dalam design thinking itu desain itu tidak hanya tidak pernah dianggap selesai. Setiap hasil testing itu selalu menghasilkan insight baru dan juga pengembangan berikutnya. Beberapa rekomendasi yang saya usulkan adalah menambahkan feedback sukses yang lebih jelas, menambahkan indikator login, memperjelas pesan error, mengoptimalkan performa login Google, mengurangi gangguan iklan, dan juga memperjelas onboarding penggunaan baru serta mengimplementasikan email verification. Nah, pada saat ini menjelaskan beberapa keterbatasan penelitian. Nah, pertama tuh jumlah partisipan masih terbatas, yaitu 17 responden mails dan juga 3 responden wawancara. Walaupun jumlah tersebut cukup untuk menemukan sebagian besar disability issue, tapi hasil penelitian itu tentu akan lebih kuat apabila melibatkan lebih banyak lagi pengguna dan juga latar belakang yang lebih beragam. Nah, kedua tuh pengujian dilakukan secara remote unmoderate sehingga saya itu tidak bisa mengamati ekspresi maupun perilaku pengguna secara langsung. Ketiga itu adalah penelitian ini hanya berfokus pada tas sign in dan juga sign up sehingga belum mengevaluasi fitur-fitur lain pada aplikasi. Sebenarnya fitur-fitur lain pada aplikasi itu dilakukan oleh teman-teman saya yang lain gitu. Terakhir prototipe yang digunakan tuh belum terhubung dengan backend sehingga beberapa interaksi itu masih berupa simulasi. Oke. Nah, berdasarkan seluruh proses yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pendekatan design thinking itu berhasil membantu saya mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi masalah pengguna secara sistematis dan juga menghasilkan solusi yang lebih berorientasi pada kebutuhan pengguna melalui proses wawancara, usability testing, POV dan hingga prototype. Saya menemukan bahwa masalah utama bukan hanya terletak pada tampilan aplikasi, tapi juga kurangnya rasa aman, kurangnya feedback, dan juga kurangnya jelasnya alur. Setelah dilakukan redesign, hasil usability testing menunjukkan bahwa seluruh partisipan berhasil menjalani tes dengan sukses tes sebesar 100% dengan tingkat kepuasan yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa UX goals tuh berupa kemudahan
kenyamanan dan juga rasa aman sebagian besar telah berhasil dicapai. Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa UX merupakan proses yang bersifat iteratif. Masih terdapat beberapa aspek yang dapat dikembangkan seperti onboarding, optimasi performa, serta penyempurnaan. Nah, insight besar yang saya peroleh dari proyek ini adalah bahwa desain yang baik itu bukan desain yang menurut desainer paling menarik, melainkan desain yang benar-benar mampu membantu pengguna mencapai tujuan mereka dengan mudah, aman, dan juga nyaman. Nah, hal ini tuh sejalan dengan filosofi design thinking toolbox, yaitu selalu memulai proses desain dari pemahaman terhadap kebutuhan manusia. Selanjutnya ini ada lampiran, ini ada Figma, nanti ini kalau dipencet bisa diklik. Ini adalah desain Figma kelompok saya, ada Figjam juga. Ini juga desain Figjam kelompok saya, ada prototype tas individu saya, dan juga ini adalah link prototype Maze, dan juga ini adalah dokumentasi wawancara, dan juga nanti ini akan ada link video presentasi via YouTube. Oke, baik. Terima kasih atas perhatian Bapak dan juga teman-teman sekalian. Saya siap kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.